insyaallah. Saya bagaimana jika di kampung terkait zakat menggunakan ijab kabul dan saya menolak tidak ingin seperti itu, tapi seperti maksa harus ijab kabul. Apakah boleh saya tetap melaksanakan namun hati menolak? Demikian Ustaz pertanyaannya. Iya, buat yang di Ciomas, Bogor, ijab kabul itu harus. Akad itu harus. Jangan sampai kita ngasih ke dia, tapi nggak jelas ini ngasih apa. Sedekah kah? Jual beli kah? Zakat kah? Jadi kalau kita ya memberikan kepada amil dan amil melakukan ijab kabul sebagai zakat, boleh. Maka di sini bahas juga para ulama, haruskah ijab kabul dengan jabatan tangan? Ya, ijab kabul itu hukum asal boleh berjabatan tangan. Tapi ada ijab kabul yang terkadang sudah dicukupkan dengan lafaz walaupun tidak harus jabat tangan. Contoh jual beli, saya beli, kamu jual. Beli ya, itu kan ijab kabul sebenarnya. Tapi tanpa ada salaman. Begitupun zakat harus ada ijab kabul sebenarnya. Walaupun tidak harus salaman. Tetapi ketika amilnya mengajak salaman, ijab kabul, itu nggak masalah. Ya, jadi ijab kabul yang salaman itu kan cuma nikah, Ustaz. Tidak, hukum asalnya semua ijab kabul itu tetap boleh salaman. Ijab kabul apa saja, pinjam meminjam, kesepakatan, bahkan jual beli. Jual beli, kita mungkin jual beli yang kecil-kecil jarang ijab kabul aja dengan salaman. Mungkin jual beli yang besar baru iya deal. Setelah deal baru salaman. Sebenarnya ijab kabul apa saja boleh bersalaman, termasuk zakat itu harus ada ijab kabul yang jelas. Apa ini pemberiannya? Sedekahkah atau zakat? Ketika amil mengatakan itu adalah zakat dan orang yang muzaki mengatakan zakat lalu ada ijab kabul, ketika itulah zakat diterima. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa betul zakat fitrah tidak harus dengan ijab kabul? Dan kapankah waktu yang tepat bayar zakat fitrah? Afwan, jazakallah khair Ustaz. Tidak ada ijab kabul, itu hanya untuk nikah. Tidak ada ijab kabul ini. Saya tidak pernah temukan riwayatnya itu ya. Saya juga pernah begitu datang waktu itu saya masih di Surabaya. Datang ke satu masjid dekat rumah, saya ingin serahkan zakat fitrah saya, tiba-tiba tangannya diulurkan, lalu dia mau ajak saya seperti orang ijab kabul pernikahan. Saya kira saya mau dinikahkan pada saat itu. Terus kemudian dia bilang, kenapa? Dia bilang, kita ijab kabul untuk beras zakat fitrah. Saya bilang, gak usah. Saya sudah niatkan insya Allah. Sudah cukup. Yang saya tahu seperti itu ya. Yang saya tahu seperti itu. Cukup kita berikan zakat fitrah kita. Udah Allah SWT lebih tahu. Kita sudah niatkan untuk melakukan zakat fitrah. Itu yang saya tahu. Kalau yang paling tepat dikeluarkan adalah hadis Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Semua yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, maka dikenal dengan zakat fitrah. Kalau sudah sholat Idul Fitri, maka dia adalah sedekah secara umum. Apakah ada doa ketika mengeluarkan zakat? Tidak ada. Jadi ketika kita zakat fitr, nggak ada apa yang namanya ijab kabul, tuh nggak ada syariatnya. Saya serahkan beras, saya terimanya, sampingnya sah. Jadi nggak syariatkan seperti itu. Yang kedua, zakat itu sama dengan sedekah. Dan sedekah itu lebih bagusnya disembunyikan. Kecuali kata para ulama kalau dikhawatirkan ada tuduhan kita tidak mengeluarkan zakat, maka pada waktu itu nggak masalah. Ya, pada asalnya sedekah itu tidak ya. Jadi kalau antum datang ke panitia, nih dari siapa? Dari ane, ente nggak usah nanya. Ya, pokoknya dari ane sama keluarga, dah selesai. Ya. Yang penting niat kita sudah ada, jelas. Apakah boleh bayar zakat mal, kotak zakat saja, tak ada ijab, tak ada qabul, lewat kotak dimasukkan dalam hati, diniatkan ini zakat sah. Jadi tak perlu disyaratkan aku bayarkan zakat kodol ini tunai aku terima. Ijab qabul ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah. Aku beli aqua ini 600 ml dengan harga 5.000 tunai, mubah. Ustaz pernah beli aqua pakai ijab kabul? Tak pernah. Beli duku pernah. Saya kerokan dulu, pas di tepi jalan mampir saya beli. Saya bayar, apa kata dia? Jual ya nak? Iya mak. Rupanya di kampung orang masih pakai ijab kabul. Karena dia pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ijab qabul. Ini hukumnya mubah. Yang kedua,
sunnah. Apa itu? Zakat. Karena dalam Quran disebut wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya Muhammad, kalau mereka bayar zakat, doakanlah mereka. Setelah ijab kabul, doakannya. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah kepada rezeki. Itu hukumnya sunnah. Di Malaysia, orang bayar zakat pakai kartu gesek. Gimana mau ikat? Bayar kartu gesek. Tak tahu. Aku bayarkan ini zakat betul ini. Lalu dia menjawab, aku terima, aku terima. Bayar zakat pakai www.zakat.com. Transfer. Tak ada ijab kabul. Sah. Yang mesti ada ijab kabul nikah. Jangan pula nikah disamakan dengan ini. Kau udah nikah sama dia, udah. Kau tengok tak ada ijab kabul. Sama macam betul aku tak perlu ijab kabul. Oh. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Sah. Zakat diberikan kepada yang berhak. Kalau memang dia sudah terbukti dalam keyakinan Anda dia berhak, maka Anda boleh menyerahkan zakat kepadanya, tentunya dengan serah terima, tanpa harus ada sebutkan kalau itu zakat. Tidak harus menyebut itu zakat. Ini zakatku untukmu, tidak harus. Akan tapi cukup Anda sampaikan, yang penting orang itu berhak, sudah sah. Jika menyebut zakat itu lebih bermanfaat, sebutkan. Jika menyebut zakat kurang bermanfaat, nggak perlu disebut juga nggak ada masalah. Sah. Sebab kadang menyebut ini barang zakat, bisa saja bermanfaat, bisa tidak. Ada sebagian merasa orang sedih kalau dibilang zakat itu. Padahal dia sangat memerlukannya. Jangan bilang zakat. Jadi, tanpa disebut itu zakat. Serah terima, iya ini aku serahkan, iya. Kalau tidak diserahkan, nanti dia bingung, duit siapa ini? Akhirnya nggak dipakai sama dianya. Harus ada serah terima biar yakin bahasanya itu adalah uang halal untuknya. Dengan catatan, menurut keyakinan Anda, dia adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat. Seperti itu. Wallahu a'lam.